Bagaimana Ibu? Apakah ada keluhan hari ini? Pagi Mbak, akhir-akhir ini dada saya sering sakit jika jalan terlalu jauh, merasa agak lebih cepat capek. Oh, alah, oke baik. Tak akan isi dulu ya Mbak sama ukur nadinya berapa. Maaf ya dulu. Hasilnya 150/95 ya Bu, jadi cukup tinggi. Lalu untuk nadinya cukup cepat Bu, 95 kali per menit gitu. Wah, saya kira cuma masuk angin aja Mbak. Bu, emang biasanya pasien yang berarti cuma masuk angin, tapi ada penyebab lain, ada faktor lain itu nanti akan saya panggil atau nanti saya antarkan Ibu ke ruangan dokter Elisa ya. Oke baik, silakan tunggu di ruang tunggu. Terima kasih Mbak. Ya, atas nama Bu Atin. Ya, Ibu. Iya. Selamat pagi Bu, Bapak. Pagi. Baik, perkenalkan saya Dr. Elisa ya. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan keluhan yang Ibu rasakan, itu menunjukkan tanda awal jantung koroner ringan ya Ibu. Hah, jantung koroner serem amat namanya Dok? Ibu tenang saja ya, Ibu gak usah khawatir. Ini merupakan pembuluh darah Ibu mengalami penyempitan, dan Ibu bisa mulai mengubah pola hidup Ibu menjadi lebih sehat, dan Ibu bisa nanti ikut edukasi dari kami ya Bu. Oh begitu ya Dok, jadi nggak langsung parah gitu ya? Tidak Ibu, justru bagus kalau kita tahu lebih awal. Makanya nanti Ibu bisa ikut sesi edukasi dari kami ya. Baik Dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan kehadiran pada pagi hari ini, yaitu dengan kegiatan edukasi kesehatan dengan tema kenali, cegah, dan kendalikan penyakit jantung koroner. Kegiatan ini dilakukan yaitu untuk membantu pasien memahami penyakit jantung dan cara pencegahannya. Mari kita sambut narasumber kita, yaitu dengan ada Dr. Elisa, ada perawat Firisa, dan ada perawat Safa. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah karena penumpukan kolesterol dan lemak, sehingga suplai darah ke pembuluh darah atau jantung berkurang dan menimbulkan nyeri dada, sesak, serta cepat lelah. Sus, izin bertanya, kenapa sekarang banyak orang kena PJK bahkan di usia muda? Baik, saya izin menjawab, karena pola hidup, kurangnya gerak, sering makan cepat saji, stres, dan begadang. Semua pelan-pelan bisa merusak pembuluh darah kita. Oh, saya kira PJK itu khusus penyakit orang tua. Ternyata untuk usia produktif juga bisa ya? Betul, sekarang banyak pasien usia 30 tahun yang datang dengan keluhan nyeri dada. Padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Karena itu penting banget kita deteksi secara dini dan memberikan edukasi seperti itu. Saya akan memberikan informasi mengenai faktor-faktor resiko yang dapat mempengaruhi penyakit jantung koroner. Jadi faktor resikonya itu ada dua nih Bapak Ibu. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Apa maksudnya Bu? Untuk faktor-faktor yang dapat diubah itu seperti pola hidup, antara lain merokok, hipertensi, lalu kolesterol, obesitas, diabetes, pola makan tidak sehat, dan juga stres. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dari sisi gizi sendiri itu banyak pasien penyakit jantung
salah paham, di mana mereka tuh menganggap kalau tidak makan nasi sama sekali itu tidak sehat. Padahal tidak ya Bapak Ibu, justru yang harus dihindari itu adalah lemak jenuh dan karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oat itu tidak harus dihindari. Oh, jadi saya boleh makan nasi merah ya, Sus? Boleh banget Ibu, asal porsinya itu pas. Dan untuk lauknya, dianjurkan itu jangan lauk yang digoreng. Kalau Ibu suka makan pedas dan santan itu gimana? Untuk santan itu boleh ya, tapi asal jangan setiap hari. Lebih baik untuk makanan itu diolahnya dengan cara dikukus maupun direbus. Untuk minyak yang digunakan itu biasanya bisa minyak zaitun ataupun minyak jagung. Nah, selanjutnya penting juga untuk mengontrol stres nih Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang berpikir kalau misalnya jantung sehat tapi pikirannya itu nggak tenang. Nah, itu dapat mempengaruhi tekanan darah juga. Bisa dipersilakan untuk maju ke depan. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang yaitu kita masuk di sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin kepada Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin tanyakan dipersilakan, ataukah ada yang ingin berbagi pengalaman, monggo. Teman saya setiap pagi itu suka minum perasan jeruk lemon, itu benar nggak ya? Di sini banyak yang salah paham ya, lemon memang sehat, tetapi bukan obat untuk jantung. Tetapi kita harus makan makanan yang sehat dan menghindari stres ya. Kadang takut olahraga, malah takut jantung saya makin kambuh. Ringan itu sangat penting ya Ibu. Ibu bisa jalan kaki selama 30 menit. Kalau Ibu juga merasakan rasa nyeri atau capek, Ibu bisa istirahat. Baik, sekarang latihan sedikit ya. Mulai dari kita tarik nafas perlahan lewat hidung. Tahan selama 3 detik, lalu hembuskan perlahan. Baik, ini bisa diulangi selama 3 kali ya. Jadi paham edukasi kayak gini juga bisa bikin pasien lebih semangat lagi. Baik Bapak Ibu semuanya, kita hari ini sudah belajar banyak ya. Yaitu untuk kesimpulan hari ini, yang pertama yaitu penyakit jantung koroner bisa dikendalikan dengan gaya hidup sehat. Yang kedua yaitu edukasi kesehatan terbukti meningkatkan pengetahuan pasien. Yang ketiga yaitu pola makan, olahraga, dan manajemen stres adalah kunci utama. Baik, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan semangat bersama. Sehat jantung, sehat kehidupan.